San Siro, sebuah stadion yang berdiri megah di pusat kota Milan akan segera menjadi kenangan. Milan dan Inter sebagai empunya stadion dikabarkan sedang mempersiapkan proyek penghancuran San Siro. Proyek dilakukan setelah proposal disetujui oleh permintaan kota Milan. Stadion berbentuk kotak yang ikonik ini nantinya tidak akan ada lagi. Sebagai gantinya, Milan dan Inter sedang berencana membangun sebuah stadion baru dengan gaya yang lebih modern. Akankah stadion ini sanggup mengalahkan keikonikan San Siro? Starting 11 Moment kali ini akan membahas proyek penghancuran San Siro, sembari mengenang perjalanan stadion termegah dan terunik di Italia ini. Stay tune dan simak videonya. San Siro adalah sebuah stadion megah yang berdiri tepat di pusat kota Milan. Mendengar namanya saja, fans sepak bola sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk stadion yang satu ini. Kotak dengan 4 pilar ikoniknya di setiap sudut membuat San Siro selalu lekat di ingatan para pecinta sepak bola. Sebagai salah satu stadion termegah dan terunik di Eropa, San Siro menyimpan sejarah panjang. Proses konstruksinya sudah selesai sejak tahun 1926. San Siro semula berkapasitas 35.000 kursi. Selama bertahun-tahun, stadion ini mengalami pemugaran dan peningkatan kapasitas, hingga menjadi stadion dengan kapasitas maksimal sampai 80.000 penonton seperti sekarang. Ide awal membangun stadion San Siro datang dari Presiden Milan kala itu, Piero Pirelli. Arsitektur stadion ini terinspirasi dari stadion-stadion yang ada di Inggris. Desainnya menggunakan 4 tribun berbentuk persegi tanpa lintasan lari di sekeliling lapangan. Pada tahun 1947, Inter yang sebelumnya menggunakan arena Civica sebagai kandang ikut menyewa San Siro. Inter dan AC Milan akhirnya harus berbagi kandang sampai yang sekarang. San Siro mulanya merupakan properti milik Milan, namun pada 1935, San Siro diakuisisi oleh pemerintah Milan, sehingga stadion ini menjadi properti publik sejak saat itu. San Siro pernah menjadi tuan rumah berbagai event penting sepak bola, termasuk event Piala Dunia 1934 dan yang masih lekat diingatan, final Liga Champions 2016 antara Real Madrid melawan Atletico Madrid. Stadion ini juga pernah dipakai untuk Piala Eropa 1980 dan final UEFA Nations League 2021. San Siro adalah sebuah stadion megah. Ketika dibangun, stadion ini mengambil inspirasi dari bangunan modern kala itu. Sampai saat ini, San Siro juga masih ikonik dengan bangunan megah dan berkelasnya. Namun siapa sangka, di balik kemegahannya, San Siro menyimpan banyak masalah. Umur tak bisa bohong adalah faktor bangunan yang membuat Milan dan Inter mempertimbangkan pindah ke stadion baru. Menurut beberapa sumber, ada beberapa bagian stadion yang mulai tak layak ditempati. Ditambah dengan faktor ekonomi, jadilah Milan dan Inter memulai proyek stadion baru. Proyek pembangunan stadion baru pada akhirnya ikut menentukan arah masa depan San Siro. UEFA awalnya memplot stadion ini sebagai venue final Liga Champions 2027. Namun akibat kekhawatiran jadwal akan bentrok dengan proses konstruksi stadion baru, rencana itu batal. UEFA mengalihkan host ke Estadio Metropolitano milik Atletico Madrid. Pemerintah kota Milan sejatinya cuma ingin merenovasi dan meningkatkan kapasitas San Siro pada awalnya. Tapi karena estimasi biaya prediksi akan meledak, wali kota Giuseppe Sala akhirnya membatalkan rencana tersebut dan memilih opsi penghancuran total stadion ikonik yang satu ini. Proyek pembangunan stadion baru sejatinya sudah menjadi agenda lama Inter dan AC Milan. Sayangnya, seperti penjelasan di awal, San Siro bukanlah properti milik dua raksasa kota mode itu. San Siro adalah properti publik, sehingga untuk bisa mengutak-atik stadion itu, perlu izin pemerintah setempat terlebih dahulu. Pada 2019, Milan dan Inter mengajukan proyek pembangunan stadion baru ke pemerintah. Namun usulan itu ditolak oleh sebagian besar dewan dengan alasan perlindungan terhadap bangunan bersejarah.
Pemerintah justru ingin menambah kapasitas stadion demi meningkatkan pemasukan. Mengetahui proposal awal gagal, pada 2023, Redbird Capital, pemilik AC Milan, mengajukan proyek pembangunan stadion independen tanpa campur tangan Inter. Letaknya tidak di San Siro, melainkan di sebelah tenggara Milan. Namun proposal ini kembali menemui jalan buntu. Akhirnya, pada akhir September 2025, Dewan menyepakati proposal penghancuran total San Siro setelah melakukan analisis mendalam. Sebelum proses penghancuran dan pembangunan dimulai, pemerintah harus lebih dulu menjual properti San Siro ke Milan dan Inter. Menurut The Athletic, seperti mengutip via detik.com, penjualan harus selesai pada bulan November tahun ini. Proses pembangunan dijadwalkan akan rampung pada 2031 sebelum gelaran Piala Eropa 2032. Tujuan utama dari pembangunan stadion baru di Milan adalah modernisasi. Stadion San Siro yang sudah terlalu tua tampaknya sudah tak layak mengakomodasi fans. Sementara itu, Milan dan Inter juga berkeinginan merombak desain San Siro yang tampak sudah kuno. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, stadion baru Milan ini akan memiliki desain yang sangat berbeda dari San Siro yang kini kita kenal. Ia tidak akan lagi berbentuk kotak, melainkan oval. Milan dan Inter menggandeng dua perusahaan perancang bangunan kenamaan, Foster & Partners dan Manica Arsitektur. Sebagai informasi, Foster & Partners yang dipimpin Lord Norman Foster punya portofolio mentereng. Beliau adalah orang yang terlibat dalam perancangan arsitektur Stadion Wembley dan Camp Nou. Sementara Manica juga pernah membangun beberapa proyek bangunan olahraga terkenal, termasuk arena basket Toyota Center di Texas, Amerika Serikat. Meski stadion lama akan dihancurkan, rencananya beberapa bagian masih akan dipertahankan. Sebagian tribun Kurvasut akan tetap dipertahankan dan akan dibuat sektor yang memuat sejarah klub. Tribun yang dipertahankan ini nantinya akan dibuat sebagai tempat hiburan dan museum. Lebih detail, Stadion San Siro yang baru tidak akan lagi menggunakan tribun 3 tingkat seperti struktur lama. Stadion baru akan memakai desain tribun 2 tingkat, tapi dengan kapasitas yang masih mirip, yakni sekitar 71.500 penonton. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan diperkirakan mencapai 1,5 miliar euro. Proyek pembangunan Stadion Baru Milan adalah sebuah proyek besar. Pada dasarnya, proyek ini memang proyek pembangunan sebuah stadion. Tapi lebih dari itu, proyek Stadion Baru ini adalah sebuah pembangunan kembali tradisi dari dua klub raksasa kota mode yang sedang tertidur cukup lama. Di era lampau, Milan dan Inter adalah raksasa, bukan cuma di ajang domestik tetapi juga di ajang internasional. Milan adalah pemilik 7 gelar Liga Champions yang terbanyak di seluruh Italia. Sementara Inter adalah juara UCL terakhir yang berasal dari Italia. Mereka memenangkannya pada tahun 2010 silam. Sayangnya, kedua raksasa itu sudah cukup lama terlelap. Inter musim lalu berhasil melangkah ke final UCL, tapi kekalahan 5-0 di partai pamungkas melawan PSI mencoreng reputasi Nerazzurri. Inter kini berada di bawah kendali Christian Cifu. Tapi posisi kelima tidak bisa jadi cerminan bahwa skuad biru hitam sedang baik-baik saja. Milan sementara itu masih dikdaya. Skuad arahan Max Allegri sementara memimpin tabel klasemen sementara Serie A dengan perolehan 12 poin. Meski begitu, sejak Scudetto yang mereka dapat pada tahun 2022, Milan tak lagi perkasa. Musim ini, mereka bahkan tak tampil di kompetisi Eropa manapun. Di balik proyek besar stadion baru di Milan, terselip harapan dua raksasa penguasa kota itu. Inter dan AC Milan berharap stadion baru bisa kembali mengembalikan pamor mereka, bukan cuma soal ketenaran, tapi juga soal prestasi di atas lapangan. So, itulah dia pembahasan mengenai penghancuran Stadion San Siro di Milan. Kalau kalian sendiri gimana, football lovers? Bakal kangen nggak sama atmosfer dan bangunan unik San Siro nanti? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan paling menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.